Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengulas kembali seputar Opname Asset. Sebetulnya saya juga pernah membuat tentang video Opname Asset yang sekarang udah ditonton lebih dari 1000 kayaknya ya. Cuma di sana saya sadar secara audio memang jelas ya, tapi secara visual dan kualitas video itu sangat buruk ya teman-teman. Karena memang pengambilannya saya terlalu apa adanya gitu. Nah, sekarang saya udah membuat lagi videonya dengan kualitas video yang agak mendingan gitu ya, nggak seburuk yang kemarin. Kemudian juga di video yang pertama itu secara audio mungkin saya udah ngejelasin secara gamblang gitu, tapi secara gambaran atau secara visual mungkin teman-teman juga masih bingung apa yang dijelaskan oleh saya gitu. Oleh karena itu saya di sini akan menjelaskan kembali sedikit tentang Opname Asset itu apa dan bagaimana prosesnya, dan sekaligus juga Opname Asset yang sekarang itu udah lebih update gitu ya dari segi aplikasinya. Kalau yang dulu itu masih bisa diotak-atik oleh kita, kemudian juga masih kurang memadai lah, kadang-kadang error, kadang-kadang enggak. Kalau sekarang itu aplikasinya udah ganti dan lebih secure atau lebih aman gitu. Kalau yang dulu kan di email gitu ya, jadi si filenya ini disimpan ke Excel kemudian dikirim ke pusat. Kalau yang sekarang otomatis kalau kita udah beres Opname Asset seluruhnya, kita tinggal upload aja. Dan datanya pun nggak bisa kita otak-atik, sehingga celah atau kesempatan kita untuk kurang jujur dalam proses pengopnamean aset ini akan sangat sulit gitu ya. Karena memang sistemnya udah lebih bagus dari yang kemarin. Mungkin konten saya yang tentang Opname Asset ini tuh nggak banyak yang relate dengan orang-orang gitu, karena emang nggak banyak dicari juga. Kemudian juga hanya sedikit orang yang mengalaminya gitu, jadi kurang relate sama kebanyakan orang. Beda lagi dengan Opname Stock, beda lagi dengan pembuatan faktur dan sebagainya. Itu mungkin dilakukan oleh banyak orang, tapi untuk Opname Asset ini bisa dibilang langka, hanya perusahaan-perusahaan yang skalanya besar lah yang melakukan hal ini. Tapi dibalik semua itu, saya ingin membagikan kepada teman-teman proses bagaimana ketika saya melakukan Opname Asset tersebut. Menurut saya sih cukup menantang dan aneh juga gitu. Misalkan barang yang udah gak kepake gitu ya, selama di database masih ada, itu harus tetap saya scan. Ketika barang tersebut disimpan di reruntuhan atau di rongsokan, maka mau tidak mau saya juga harus ngorek-ngorek gitu ya ke tempat yang kotor atau ke gudang penyimpanan. Nggak beda jauh dengan pemulung sampah gitu, ngorek-ngorek gitu ya. Lucu sih menurut saya, karena saya harus manjat, harus ngorek-ngorek dulu bagian dalam. Nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman ya prosesnya gimana gitu. Adapun tahapan dalam melakukan proses Opname Asset diantaranya adalah yang pertama melakukan scanning terhadap barcode aset hingga muncul tampilan seperti di layar. Lalu setelah itu scroll layar HP ke bawah, kemudian isi kolom yang diminta untuk diisi. Diantaranya adalah kondisi terkini dari fisik aset, kemudian jenis aset, kemudian vendor atau karyawan yang memegang aset tersebut, diisi dengan ID karyawannya langsung. Kemudian untuk kolom ruangan diisi dengan tempat aset tersebut berada. Kemudian scroll ke bagian atas dan isi kolom user dengan nama pengguna aset tersebut. Khusus untuk kendaraan ada tambahan kolom yang wajib diisi, yakni plat nomor kendaraan. Sebetulnya kolom nomor email, kolom nomor rangka, kolom nomor mesin itu juga tertera di sana, akan tetapi itu tidak wajib diisi ya teman-teman. Oh ya, dalam proses Opname Asset ini tuh kita diwajibkan untuk scan dan foto real gitu ya. Jadi misalkan kita nyecan motor, ya motornya harus ada, kondisi fisiknya adalah kondisi fisik yang terkini, jangan sampai yang kita foto itu adalah foto yang dulu gitu. Sedangkan motornya misalkan udah rusak, nah itu nggak boleh ya. Jadi emang fotonya itu harus real. Tapi kadang kalau saya mengandalkan itu, karena saya juga gak punya banyak waktu gitu ya, memang jumlahnya cuma 170 aset, cuma kalau saya harus berdasarkan real aset gitu, itu terkadang menyita waktu. Nah, berdasarkan kendala tersebut ya, dimana kita nggak bisa melakukan Opname Asset dalam sehari,
harus beberapa hari, bahkan harus sampai seminggu gitu ya. Kalau berdasarkan real of-name aset atau real fisik asetnya, maka saya punya ide gitu. Idenya adalah saya menggunakan ponsel saya memoto aset-aset yang sekiranya jarang ada di kantor. Misalkan mobil, mau di sales, motor, laptop yang dibawa oleh atasan-atasan. Itu saya foto terlebih dahulu semua asetnya. Dan kebetulan biasanya barang-barang yang susah didapat ini gitu ya, karena memang jarang di kantor posisinya, karena dibawa-bawa oleh pemegangnya, itu barcode-nya ada di saya, dipegang gitu. Karena pengalaman yang udah-udah kalau dibawa-bawa tuh cepet rusak, kehujanan, kepanasan, jadinya cepet pudar. Maka si barcode-nya ini disimpan di saya. Setelah saya foto, misalkan terkumpul ada 50 foto, akhirnya saya di sini melakukan scanning gitu. Saya scan si barcode-nya itu ya. Kan setelah scan barcode itu prosesnya adalah si aplikasi scanner ini dia akan minta foto. Nah, saya foto. Nah, fotonya ini saya foto lagi dari layar HP saya gitu. Jadi foto yang udah saya save sebelumnya yang saya foto sekaligus ada 50 aset, itu saya foto lagi dari HP gitu. Jadi foto aset yang ada di sini tuh hasil dari foto yang ada di layar HP saya. Mungkin tindakan ini kalau diketahui oleh pusat kurang disetujui, bahkan mungkin bisa disebut melanggar SOP, tapi saya juga nggak tahu ya. Cuma saya punya alasan untuk itu. Kalau misalkan suatu hari saya diaudit dan dipermasalahkan terkait hal itu, ya argumen saya adalah yang penting fisik barang itu emang real gitu, kondisi terupdate-nya. Jangan sampai barangnya nggak ada karena kita nggak mau ganti kemudian kita adain. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi selagi barang itu ada kemudian mobilisasinya atau pergerakannya cepat, sehingga kalau nunggu saya harus di jam kerja itu nggak ada, sedangkan saya juga dikejar waktu gitu, maka keputusan saya untuk memoto terlebih dahulu aset-aset yang itu, kemudian di-scan belakangan, menurut saya itu tidak salah gitu. Justru itu mempermudah pekerjaan saya, juga mengefisiensikan waktu, dan juga bisa dilakukan dengan cepat, serta tidak ada pemalsuan secara data gitu. Ya kalau barangnya rusak karena yang saya foto itu per asetnya asli dan kondisi terupdate, ya udah barangnya rusak gitu. Oh ya, saya mau cerita ya, beberapa waktu lalu ketika saya melakukan of-name aset. Jadi kan aset yang ada di database Modis ini, saya juga print di sini gunanya untuk kalau misalkan saya udah nyeken aset yang A, saya checklist di sini supaya nanti aset yang belum ke scan itu ketahuan. Misalkan di sini ada keterangan aset yang sudah kamu of-name ada 70. Sedangkan jumlah asetnya ada 170, otomatis ada 100 aset lagi yang belum di off-name. Karena di sini yang terlihat hanya barang yang udah ke off-name aja atau aset yang udah ke off-name aja, maka aset yang belum ke off-name otomatis belum bisa saya lihat. Nah, supaya nggak pusing nyarinya, saya print aja gitu ya si database-nya ini. Nah, aset-aset yang udah di off-name itu di sini ditandain, bisa pakai centang, bisa pakai X, bisa pakai garis, pokoknya ditandain aja. Sehingga kalau di sini posisinya masih kosong, artinya itu asetnya belum di scan. Tapi ternyata di sini masih banyak list yang belum saya coret gitu, belum saya tandain. Saya awalnya nggak percaya, mungkin aja saya teledor gimana, saya cari satu-satu. Setelah dicari juga, di sini emang bener-bener belum di scan gitu. Nah, dari situlah saya muncul kecurigaan dan saya lapor ke atasan. Dan seminggu kemudian setelah diselidiki, memang si asetnya ini ada yang nyuri. Saat itu saya sempat kaget juga gitu, di sisi lain kagetnya. Siapa yang nyuri di sini gitu kan? Yang megang kunci itu ya satpam dan orang dalam di sini. Masa iya mereka tega? Jadi kebetulan aset yang hilang ini adalah aset yang udah nggak aktif, udah nggak difungsikan, meskipun kondisinya ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, otomatis itu jadi tanggung jawab saya ya, saya yang harus ngejaga dan ngerawatnya. Ketika hilang, maka saya harus bertanggung jawab. Kebetulan saat itu yang hilangnya itu ada 6 buah Modis atau HP. 4 buah diantaranya itu kondisinya bagus, masih bisa digunakan, dan 3 buahnya jelek gitu. Tapi mau tidak mau pihak pusat itu menuntut pertanggungjawaban kepada saya gitu. HP-nya itu HP Samsung J2 Prime ya. Saat itu harganya kisaran 500, 600 atau 700 pasarannya gitu. Maka senilai itulah yang harus saya bayar, meskipun kondisinya ada yang rusak, ada yang enggak, tapi dibayarnya tetap segitu. Kalau 6 dikali 7 aja udah 4.200.000, atau kalau harganya turun 600 berarti 6 dikali 6 3.600.000. Maka senilai itulah saya harus ganti rugi, dan saya pun gak mau ganti karena emang kita nggak ngerasa ngilangin gitu, tapi mau tidak mau pusat nyalahinnya ke kita. Akhirnya setelah dilakukan penyelidikan, ternyata malingnya ketemu, dan akhirnya saya tidak jadi mengganti karena memang si yang malingnya ini ngebalikin uangnya gitu. Karena katanya si barangnya ini, si unitnya ini udah kejual. Dan yang lucu adalah dalam pengakuannya si maling ini mengatakan dia itu ngejual 6 HP itu ya, 6 Modis itu senilai 600 atau 1 juta gitu ya. Tapi dia harus ganti ke kantor itu senilai
3 juta atau 4 juta gitu. Kasihan juga sih, dia awalnya kepepet mau maling, akhirnya disuruh ngebalikin, nomok lagi gitu ya, kasihan juga ya. Maksud saya cerita ini adalah intinya adanya open name asset ini bertujuan untuk mengamankan barang gitu, untuk mengamankan aset perusahaan. Sama halnya dengan open name stock. Oke, untuk video kali ini segitu aja, mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.